Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, yuk semuanya pastikan kalian sudah berpakaian rapi. Sudah semuanya? Nah, kemudian yang kedua, kalian harus ikutin ya gerakan Om dan Tante, harus bebas berekspresi. Kemudian yang ketiga, selama ibadah kita harus fokus adik-adik semuanya. Nah, yang terakhir, sikap hati kita harus sikap hati yang baik dalam beribadah. Oke adik-adik semuanya, selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pagi hari ini. Mari semua kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami akan mulaikan ibadah kami, Tuhan tolong Engkau yang pimpin dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, selamat pagi adik-adik semua. Kita siap memuji Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Sekali lagi. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Pastilah kau akan berbuah. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan. Om Tante kita masih tetap ya memuji Tuhan ya. Amin, amin. Karena kita tahu ketika kita berbuah, yang pasti kita harus tinggal di dalam Tuhan. Yes. Nah karena itu kita harus selalu ingat bahwasanya mata Tuhan melihat kita loh Om. Iya, iya. Kita mau angkat pujian kita, mata Tuhan melihat. Haleluya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik oke, buat yang jahat jangan. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik oke, buat yang jahat jangan. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat.
buat yang baik, oke, buat yang jahat jangan. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Om dan Iya, tante. Tan. Ingat Tante. nih ya, soalnya ketika kita melakukan hal yang baik, Ya. Tuhan lihat. Yes. Nah, kalau kita mau melakukan hal yang jahat gimana Om? Tuhan melihat juga. Tuhan lihat ya Om ya. Maka dari itu kita harus buat baik dong, masa buat jahat. Iya, kan? betul ya Tante ya benar, Om benar, ya. benar. Supaya Tuhan Iya. bisa lihat kita buat baik. Amin, Iya. haleluya. Iya. Mata Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik oke, buat yang jahat jangan. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat. Buat yang baik oke, buat yang jahat jangan. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tueng, 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 tueng. Tuhan melihat. Haleluya, puji Tuhan. Adik-adik udah capek belum? Tante Belum Oh, pastinya, yang pasti Om. belum. Kita masih semangat Om untuk memuji Tuhan. Mungkin tante yang udah capek ini. Enggak, Om. Masih enggak. semangat, Om. Iya, kita masih semangat untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, mulutmu, amin, kakimu. Haleluya, puji Tuhan. Puji Tuhan adik-adik semuanya, kita sudah menyanyi memuji Tuhan. Saat ini kita mau siapkan hati kita untuk kita dengarkan firman Tuhan. Dan kita percaya setiap firman Tuhan yang kita dengar itu akan bertumbuh di hati kita dan kita boleh melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar,
mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. kami boleh menaikkan setiap pujian penyembahan kami kepadamu. Kami yakin dan kami percaya adik-adik yang di rumah, kami sekalian yang hadir bisa menyenangkan hatimu, bisa memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu itu dapat tertanam dalam hati dan pikiran kami, agar kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus. Kami siapkan hati yang terbaik untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tante Rizka berharap adik-adik semuanya baik-baik di rumah dalam keadaan yang sehat, yang kuat ya. Nah adik-adik, Tante mau tanya nih, siapa yang suka makan buah? Nah, kalau Tante suka makan buah, apa buah favorit adik-adik? Kalau Tante banyak loh, ada buah mangga, buah pisang, buah jambu, buah jeruk, buah nangka, buah pepaya. Aduh, banyak pokoknya adik-adik. Nah, adik-adik pastinya kalau makan buah itu suka makan buah yang masih bagus. Terus terlihat enak, warnanya bagus, ya kan? Pasti nggak mau dong makan buah yang sudah jelek atau sudah busuk, apalagi buahnya ada ulat-ulatnya. Aduh, pasti nggak mau dong. Nah, adik-adik, kalau misalnya buah yang baik itu berasal dari pohon yang baik, adik-adik. Pohon yang baik itu biasanya juga harus dirawat dengan baik. Siapa di rumah yang punya tanaman? Entah itu bunga, atau sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, atau ada pohon-pohon di rumah. Nah, pasti adik-adik pernah lihat dong gimana cara merawat tanaman. Nah, kalau mau rawat tanaman, mungkin juga adik-adik punya tanaman sendiri di rumah dan sudah bisa merawat. Pastinya tanaman itu membutuhkan air yang cukup. Terus harus kena sinar matahari, ya kan? Terus juga ada tanaman yang membutuhkan pupuk supaya bertumbuh subur, berbuah atau berbunga yang baik adik-adik. Dan juga ini sangat penting nih, tanaman harus sering dibersihkan. Kenapa dibersihkan? Karena nanti ada hama atau serangga yang suka merusak tanaman. Misalnya nanti daun-daunnya suka dimakan sama hama. Terus ada juga rumput-rumput liar. Kalau adik-adik nggak membersihkannya, nanti tanaman itu tidak bertumbuh subur atau bahkan bisa mati. Nah, begitu juga dengan kehidupan kita adik-adik. Kita harus mau dibersihkan. Pasti adik-adik pikir, Tante, tiap hari aku bersih kok. Aku rajin mandi, gosok gigi, cuci tangan pakai sabun, cuci kaki, cuci muka, pokoknya bersih semua Tante. Nah, kalau kita dalam kehidupan ini harus seperti pohon atau tanaman yang suka dibersihkan adik-adik. Bukan hanya penampilan kita yang dibersihkan, tubuh kita yang dibersihkan, tetapi dalam hati kita juga harus dibersihkan. Supaya kita memberikan buah-buah yang menyenangkan, buah yang enak dipandang, enak dirasakan untuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Nah, adik-adik, gimana sih caranya membersihkan kehidupan kita dari misalnya kayak rumput-rumput tadi, tapi bukan rumput-rumput liar seperti tanaman yang Tante bilang tadi. Nah, kehidupan kita supaya bertumbuh subur dan menghasilkan buah yang baik harus dibersihkan dari, misalnya Tante kasih contoh nih, dari hal-hal yang gak baik. Kalau adik-adik mungkin di rumah gak mau dengar-dengaran sama orang tua. Nah, hal itu harus dibersihkan. Jadi kalau misalnya adik-adik ditegur, harus mau mendengar. Kalau adik-adik misalnya dinasehati, harus dengar-dengaran sama orang tua.
Ada nggak di sini kalau misalnya ditegur sama mama, sama papa, sama kakak, oma atau opa suka bandel? Ada nggak? Aduh, kalau masih ada nggak boleh adik-adik. Kita harus dengar-dengaran sama orang tua, ya kan? Nah, adik-adik kalau di rumah itu juga selain kita dinasehati, misalnya kalau mama nasehati, nanti kamu nggak boleh tidur terlalu malam, atau nggak boleh main game terlalu sering. Tapi misalnya adik-adik disuruh mama, oh harus rajin baca Alkitab, kerjakan PR, nah adik-adik harus nurut. Terus juga adik-adik kalau di rumah, kalau misalnya kita mau menghasilkan buah yang baik seperti pohon yang tante bilang tadi, ketika dimarahi orang tua nih, nah bukan berarti marah-marah itu nggak sayang orang tua, tapi marah untuk kebaikan. Adik-adik nggak boleh bandel ya, nggak boleh kalau dimarahin terus adik-adik marah balik sama orang tua, aduh nggak boleh itu. Nah adik-adik juga kalau mau dibersihkan sifat-sifat yang nggak baik, kita harus dengar-dengaran sama orang tua. Terus adik-adik harus rajin di rumah, ya kan, mau menolong mama, papa, siapa aja yang minta tolong, harus tolong dengan segenap hati, dengan ikhlas, nggak boleh bersungut-sungut adik-adik. Terus juga adik-adik kalau diingatkan, misalnya mama ingatkan, itu tempat tidur belum dirapikan, atau mungkin ada yang suka buang sampah sembarangan, habis makan permen, makan coklat, atau makan snack, habis makan langsung dibuang gitu aja sembarangan, nggak boleh. Kalau diingatkan harus mendengar. Terus kalau diingatkan sama orang tua, kalau makan harus dihabiskan. Nah ada nggak di sini kalau makan ada sisa-sisanya atau nggak suka makan sayur? Aduh, sayur itu bagus untuk kesehatan. Jadi adik-adik harus mendengarkan orang tua bilang, harus turut adik-adik. Karena kalau di luar sana banyak anak-anak yang gak dapat makan adik-adik, gak bisa makan seenak yang kita makan. Terus ada yang kelaparan, jadi kita gak boleh buang-buang makanan adik-adik. Terus kalau mama bilang harus tidur siang, harus nurut. Nah kemudian juga adik-adik gak boleh bohong, ya kan, gak boleh bohong, karena bohong itu dosa. Iya, pinter. Jadi kalau ditanya, kalau ngobrol, kita nggak boleh bohong karena bohong itu dosa. Ada kan lagunya, bohong, bohong, bohong itu dosa, anak Tuhan nggak boleh bohong. Nah, kalau anak Tuhan tidak boleh berbohong supaya disayang orang tua, disayang semua orang, terlebih disayang Tuhan adik-adik. Nah, adik-adik, kalau kita mau dibersihkan setiap perbuatan-perbuatan kita yang jelek, perbuatan-perbuatan kita yang gak berkenan sama Tuhan, berarti kita akan bertumbuh, kita akan menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti yang sudah kita belajar sama Tante Herli waktu yang lalu, ada buah-buah roh. Nah, pasti adik-adik masih ingat dong, ada buah-buah roh, ada 9 adik-adik. Nah, kalau adik-adik sudah melakukan yang menjadi kehendak Tuhan, adik-adik pasti akan melakukan hal-hal yang baik. Di buah-buah roh ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, ya kan, kesetiaan, kelemah lembutan, apalagi penguasaan diri. Nah, ada 9 pokoknya adik-adik. Jadi ketika kita sudah dibersihkan dari sifat-sifat yang gak baik, kita akan bertumbuh, berbuah, menghasilkan buah-buah yang baik. Seperti buah-buah roh yang kita sudah belajar bersama-sama. Nah, kalau kita belajar minggu lalu nih dari Tante Santi, ada 2 jenis pohon, ya kan? Ada pohon yang berbuah dan pohon yang tidak berbuah adik-adik. Kalau pohon yang berbuah, itu berarti harus dibersihkan. Nah, dibersihkan agar dia memberikan buah yang baik. Sebaliknya, pohon yang tidak berbuah akan ditebang. Aduh, sayang banget tuh kalau pohonnya ditebang, ya kan? Nah, jadi adik-adik, kita harus mau dibersihkan supaya kita menghasilkan buah yang baik adik-adik. Adik-adik di rumah,
kalau kita dengar-dengaran sama orang tua, ya kan pasti disayang Tuhan. Kita melakukan hal-hal yang baik sebagai buah-buah yang baik dalam kehidupan kita, pasti disayang semua orang. Mau dong kita disayang, ya kan? Nah, pasti adik-adik kalau misalnya punya ada teman pelit nih, mau minta nggak dikasih, atau temannya suka marah-marah. Nah, berbeda adik-adik dengan teman yang sudah memiliki buah-buah roh. Pasti kelihatan beda. Dari mana? Selain dari sikap, dari muka juga pasti kelihatan loh. Kalau misalnya teman-teman kita yang hidupnya nggak mau dibersihkan dari sifat-sifat yang buruk, misalnya dia suka marah-marah, gimana tuh muka marah-marah? Pokoknya aku nggak mau disuruh-suruh mama, nggak mau. Jelek kan mukanya. Tetapi kalau misalnya kita memberikan buah yang baik seperti tadi, di dalam buah-buah roh ada sukacita. Jadi ketika mama suruh, oh Jel, tolong Jel ambilkan garam Jel. Nah, pasti Ojel pergi, iya mama, dengan senang hati, dengan sukacita, dan dapat menjadi berkat buat banyak orang kalau kita memberikan buah yang baik. Nah, karena itu adik-adik, marilah kita mau menjadi seperti pohon yang berbuah dengan cara dibersihkan dari sifat-sifat yang gak baik. Jangan menjadi seperti pohon yang gak berbuah, yang tidak memberikan dampak buat orang banyak. Oke? Nah, firman Tuhan kita saat ini terdapat di dalam Yohanes 15 ayatnya yang kedua. Kalau adik-adik masih ingat, ini adalah ayat hafalan minggu lalu. Nah, jadi buat adik-adik yang belum hafal mungkin yang sudah bisa membaca bisa lihat lagi di Alkitab. Ini tentang pohon yang berbuah dan pohon yang tidak menghasilkan buah. Kalau dia mau menghasilkan buah, maka dia akan dibersihkan supaya buahnya makin lebat lagi. Semoga adik-adik di rumah, di mana saja berada, kita bisa menjadi seperti pohon yang menghasilkan buah yang baik. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan saat ini sampai di sini. Selanjutnya, Tante mau serahkan kepada Tante Santi. Tante Santi. Oke adik-adik semua, sudah dengar cerita tadi ya, luar biasa kalau anak-anak benar-benar berbuah. Oke, hari ini kita tidak aktivitas yang seperti biasa, tapi ada satu tugas ya, ada satu tugas. Tante harapkan kerjasama dari mama, papa, abang, kakak, dari adik-adik yang ada di rumah untuk membantu. Oke, kegiatan kita hari ini adalah semua punya HP ya, mama, papa. Kalau adik-adik kan pinjam sama mama, papa. Oke, adik-adik minta tolong sama mama, sama papa, kakak, adik, kakak atau abang, tolong fotoin saya dong ma, yang lagi mukanya cemberut, marah, difoto. Oke, sudah selesai. Yang satu lagi, foto muka atau wajah yang lagi penuh dengan sukacita, lagi bahagia, lagi senang. Nah, minta tolong mama, minta tolong papa fotoin. Sudah difoto. Terus adik-adik kirim fotonya ini, kalau bisa sudah dibuat, terus kirim ke IG Star Kids, kalau dia Star Kids, terus kirim ke IG Children Care, atau kirim ke WA Star Kids atau Children Care juga. Oke, gampang kan? Tugas kita hari ini cuman foto doang, cuman foto doang. Sekarang zamannya orang foto-foto selfie atau apa lagi. Nah, semua pasti bisa, mama papa pasti bisa. Oke, minta tolong ya mama papa untuk kerjasamanya bisa membantu adik-adik yang ada di rumah. Nah, sudah dikirimkan ke IG dan WA dari Star Kids dan Children Care. Nanti minggu depan foto-foto kalian akan ditampilkan di ibadah setelah ibadah, di akhir penutup ibadah. Oke adik-adik semua, enggak susah ya mama papa. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua, juga mama papa yang bekerja sama dengan kita guru-guru yang ada di tempat ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Baik adik-adik semuanya, kita tiba di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Tante mau ingatkan kembali buat adik-adik yang akan memberikan persembahan ya, karena kita belum bisa datang ke gereja. Seperti yang minggu-minggu lalu tante-tante kasih tahu, adik-adik bisa simpan di dalam amplop. Suruh pegang atau suruh simpan sama mama atau papa ya. Suruh simpan, jangan pakai jajan ya. Dan pakai jajan, nanti kalau sudah bisa datang ke gereja bisa diberikan persembahan untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Oke? Juga pengumumannya yang kedua buat adik-adik Star Kid yang biasanya ikut doa setiap hari Sabtu jam 4 sore tetap ada ya, tetap ada dalam minggu ini setiap hari Sabtu jam 4 sore ya. Mari ajak teman-teman yang belum pernah, mungkin kita ajak sama-sama kita mau berdoa beserta dengan guru-guru yang ada. Oke ya, puji nama Tuhan. Sehat-sehat selalu ya buat adik-adik yang ada di rumah, jaga kesehatan buat kita semua. Oke, kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Yang mungkin masih duduk, ayo bangkit berdiri dulu. Yo, bangkit berdiri, kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan, kami telah beribadah kepadamu, biarlah pujian kami boleh menyenangkan akan hati Tuhan. Bahkan kebenaran firman-Mu biarlah membuat kami semakin hari menjadi anak yang baik, bertumbuh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati setiap guru-guru kami yang mengajar sekolah minggu pada pagi hari ini. Berkati kami semua, khususnya kami, adik-adik yang ada, kami semua anak-anak yang ada dalam masa pertumbuhan kami masih kecil Tuhan, kami boleh melihat di sekitar kami mungkin berbahaya, banyak virus-virus yang ada, sakit penyakit apapun itu Tuhan, bahkan niat-niat orang jahat, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan lindungi pagari kami dengan malaikat surgawi, dimanapun kami berada Tuhan, kami aman karena kami punya Tuhan Yesus yang selalu melindungi kami. Juga Tuhan, kami tak lupa berdoa, Engkau memberkati juga mama dan papa kami, orang tua kami, mungkin dalam hari-hari mereka, dalam pekerjaan mereka, setiap hari keluar masuk rumah Tuhan, kami berdoa Tuhan Engkau memberkati juga, jagai, berikan kesehatan, lindungi orang tua kami yang ada Tuhan. Dan juga kami berdoa pada pagi hari ini untuk setiap kebutuhan kami, orang tua yang ada, bahkan kami semua Tuhan, dalam kebutuhan kami sehari-hari kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Tuhan, kami teringat juga untuk teman-teman kami mungkin yang saat ini dalam kondisi tubuh yang sakit Tuhan, kiranya Engkau menjamah mereka dimanapun mereka berada. Tuhan, kami mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu, kami mungkin tidak mengetahuinya, tetapi kami percaya Tuhan Allah yang sangat tahu keadaan setiap umat-umat Tuhan, bahkan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih, kami akan akhiri ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kami percaya kasih Allah akan menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan adik-adik, Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Jangan lupa kita kembali beribadah pada minggu yang akan datang ya. Dadah, Tuhan memberkati.